Pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat membacakan surah An-Naml ayat 16 sampai 24 dengan baik. Kemudian yang kedua, siswa dapat menerangkan terjemahan surah An-Naml ayat 16 sampai 24 dengan baik dan jelas. Lalu yang ketiga, siswa dapat menceritakan kisah yang ada dalam surah An-Naml ayat 16 dan sampai 24. Jadi itu tujuan kita hari ini. Kalian bisa membaca surah An-Naml dengan baik, kemudian bisa menerjemahkannya dengan baik, serta kemudian dapat menceritakan apa kisah yang ada dalam surah An-Naml. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kisah-kisah Nabi Sulaiman, mukjizat Nabi Sulaiman, dan juga keteladanan yang bisa kita ambil. Siapa yang masih ingat atau siapa yang bisa menunjukkan salah satu dari mukjizat Nabi Sulaiman? Yang bisa angkat tangan? Ya, dia nih. Bisa berbicara dengan hewan. Iya, tepat sekali. Bisa berbicara dengan hewan. Ya, siapa lagi yang masih ingat? Apa lagi? Aina. Bisa mengendarai angin. Ya. Nah, sekarang setelah melihat Nabi Sulaiman, sekarang keteladanan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman? Siapa yang masih ingat apa keteladanan? Ya, Aina. Salat Nabi Sulaiman. Iya, Nabi Sulaiman sholat dengan khusyuk. Lalu siapa lagi yang kedua? Bijaksana. Iya, bijaksana. Nah, ini adalah materi ajar kita hari ini, dan juga ada lembaga kerja siswa. Kalian baca, nanti baru kita di akhir kita jawab bersama. Nah, itu tadi lembaga kerja siswa dan materi kita pada hari ini. Sekarang kita akan membagi kelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya, anak-anakku, siap kita bagi kelompoknya. Itu tadi tujuan pelajaran kita hari ini. Sekarang alhamdulillah sudah semuanya bagi kelompok. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama itu menganalisis surah An-Naml ayat 16 sampai 18. Kelompok kedua menganalisis surah An-Naml ayat 19 sampai 20. Kemudian kelompok 3 surah An-Naml 21 sampai 24. Mengerti semuanya? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita perhatikan materi yang ada di depan. Nah, itu tadi materi kita. Tapi sebelum kita diskusi, mari kita membaca dulu bersama-sama surah An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim.
semuanya cepat mengerjakannya. Sekarang kita saksikan presentasi dari kelompok 1 menganalisis surah An-Naml ayat 16 sampai 18. Ya, baca ayatnya dulu, kemudian gantian terjemahnya, kemudian baca kesimpulan dari ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Wa tafaqqada al-tayra faqala ma liya la a'lamu huda am ana min al-ghaibin. Ya, sekarang siapa yang membaca terjemahnya? Maka dia tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan murid itu. Dan dia berdoa, Ya Allah, Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap bersyukur nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dari rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Hamba-Mu yang saleh. Dan dia memeriksa hukum lalu berkata, mengapa aku tidak melihat perbuatan apakah dia termasuk yang sudah tadi? Ya, sekarang bacakan surat kesimpulannya. Laura. Coba yang lain dengarkan Laura baca. Iya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang aku berikan kuis kepada masing-masing kelompok. Pertama kepada kelompok 1. Pertanyaannya, Nabi Sulaiman itu memiliki tentara dari golongan jin dan manusia. Bahkan hewan dan angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dalam Quran surah berapakah Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman itu? Surah An-Naml ayat 17. Iya, tepat sekali. Surah An-Naml ayat 17. Nah, Nabi sudah sesungguhnya ini kan firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang menunjukkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Firman Allah tersebut mengenai kelebihan Nabi Sulaiman terdapat dalam surah apa? Ya, Haji. Surah An-Naml ayat 15. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan lagi. Alhamdulillah. Selain tugas kuis untuk kelompok 2. Kisah ketidakhadiran burung Hudhud pada pertemuan Nabi Sulaiman dengan para prajuritnya, dengan para pembesar istana Nabi Sulaiman, itu diabadikan oleh Allah dalam surah apa? Ayo, siapa yang bisa kelompok 2? Surah An-Naml ayat 20. Iya, betul kan apa anak-anak ayat 20? Betul. Sekali, tepuk tangan. Selanjutnya, pertanyaan untuk kelompok 2. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman dapat mengendalikan angin. Hal tersebut diabadikan
suhaan nama ayat 18. Betul atau tidak? Pertanyaan selanjutnya untuk kelompok 3. Ratu Balkis memutuskan untuk memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman melalui utusan pembawa surat tadi. Dalam surah apakah yang menjelaskan tentang hal tersebut? Al-Quran surah ayat 36. Al-Quran surah An-Naml ayat 36. Iya, surah An-Naml ayat 36. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, kalian kita selesai diskusi sekelompok dan semuanya berpelut dikasih jempol. Nilainya bagus sekali. Tepuk tangan untuk semuanya.